Kita sering ngerasa hidup itu rumit. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar kerumitan itu kita yang buat sendiri. Kita pengen semuanya sempurna, kita pengen semuanya serba cepat, kita pengen semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri yang kelelahan dan kemudian kehilangan arah. Karena itu kita mesti belajar tentang hidup yang simpel. Tapi sesungguhnya hidup simpel itu nggak gampang. Coba deh jalani hari tanpa drama sama sekali, tanpa overthinking, tanpa harus begini, harus begitu. Ternyata susah juga kan? Karena simple itu bukan berarti gampang. Tapi justru disitulah letak seni menyederhanakan hidup. Yuk kita bahas. Kenapa sih kita suka banget bikin hidup kita jadi rumit? Karena kita seringkali menyamakan sibuk dengan bermakna. Kita berpikir bahwa semakin kita sibuk, artinya hidup kita semakin berarti. Padahal semakin banyak hal yang kita kejar, semakin banyak juga beban yang kita buat sendiri. Contoh kita pengen lebih produktif nih, kita buatlah segala macam planning, kita buat rencana ini, rencana itu, menggunakan berbagai macam jenis time management yang beda-beda. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak mulai-mulai. Atau kita pengen lebih sehat, kita coba berbagai macam jenis diet, cobain diet yang ini, cobain diet yang itu. Tapi untuk kita menyadari apa yang masuk ke dalam tubuh kita aja, kita nggak bisa. Gak pernah kita lakukan mindful eating, rasain makanan yang masuk dalam tubuh, teksturnya seperti apa, kenyangnya seberapa, itu aja kita nggak bisa lakukan. Niatnya kita ingin bikin hidup kita jadi lebih baik, tapi justru kita jadi bikin hidup kita jadi lebih rumit. Karena di pikiran kita, lebih rumit sering terasa lebih benar. Padahal sederhana itu bukan berarti dangkal. Justru sederhana itu menunjukkan seberapa dalam pemahaman kita akan sesuatu. Seperti yang dikatakan Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. Simplicity butuh kejelasan dan keberanian. Saya punya temen nih, kalau dia menjelaskan sesuatu, dia jelasinnya itu puter dengan bahasa-bahasa yang sulit, dan saking complicatednya cara dia menjelaskan sesuatu, bikin kita yang dengerin jadi bingung. Kita jadi mikir, nih orang apa kepinteran atau gimana ya? Kok saya nggak paham apa yang dia sampaikan? Sebenarnya tujuan dia adalah supaya orang bingung, karena dia sebetulnya nggak terlalu paham banget nih apa yang dia omongin. Orang yang benar-benar memahami sesuatu itu bisa menjelaskannya dengan cara yang sederhana. Kayak misalnya seorang guru yang menjelaskan sebuah rumus yang sulit kepada murid-muridnya dengan cara yang gampang. Sehingga murid-muridnya paham, oh rumus ini maksudnya begini. Atau seorang dosen sedang menjelaskan suatu topik yang berat dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana, dengan bahasa yang gampang. Sehingga mahasiswa jadi lebih paham apa yang dia maksud. Atau seorang pemimpin yang menjelaskan ide yang sangat besar dengan bahasa yang singkat tapi dalam, membuat kita yang mendengarkan jadi paham banget apa yang dia maksud dan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Begitu juga dalam hidup, orang yang bijak bukanlah orang yang punya semua jawaban. Orang yang bijak tahu pertanyaan mana yang pantas untuk dijawab, kapan harus bicara, kapan harus diam. Menyederhanakan itu artinya memahami esensi. Kalau kita bijak, kita akan berani berkata, yang ini penting, yang ini tidak penting, yang ini prioritas, yang ini bukan prioritas. Kenapa sih hidup simpel itu nggak mudah? Karena menyederhanakan hidup artinya memilih. Memilih itu artinya ada yang kita pilih, ada yang kita pegang, yang kita mau gunakan, ada yang harus kita lepaskan. Dan waktu kita melepaskan sesuatu, itulah bagian yang sulitnya. Contoh kita mau hidup sehat. Hidup kita jadi lebih sederhana kalau kita nggak gampang sakit. Karena itu kita mau hidup lebih sehat. Pada waktu kita memilih hidup lebih sehat, kita harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Seperti makan makanan enak-enak, goreng-gorengan yang selama ini kita suka, yang menyenangkan lidah kita, tapi nggak baik buat badan kita. Kebiasaan ini harus kita lepaskan. Atau waktu kita memilih untuk menyederhanakan hidup kita dengan lebih sedikit barang. Ada barang-barang yang harus kita lepaskan supaya hidup kita jadi terasa lebih ringan. Memang sakit,
Gak mudah untuk melepaskan itu. Tapi setelah kita lepaskan semua hal yang selama ini memberatkan kita, hidup kita jadi lebih enteng, jadi lebih ringan, jadi lebih menyenangkan. Oke, sekarang kita mau belajar bareng-bareng bagaimana mengurai kerumitan hidup kita dengan cara yang simpel. Yang pertama, coba fokus pada 3 hal penting dulu yang akan kita kerjakan hari ini. Misalnya, hari ini saya mau olahraga 15 menit, kemudian saya mau lakukan satu pekerjaan penting, sesudah itu saya mau telepon orang tua saya. Fokus di 3 hal penting ini dulu, semuanya jadi cepat selesai, dan sesudah itu kita bisa melakukan hal yang lain. Kecil tapi bermakna lebih kuat daripada banyak tapi dikerjakan dengan setengah hati. Berikutnya, bikin keputusan jadi otomatis. Kadang-kadang kita itu capek bukan karena kita terlalu banyak yang dikerjakan, tapi karena kita terlalu banyak bikin keputusan, atau yang disebut dengan istilah decision fatigue. Saya ambil contoh saya aja yang gampang ya. Setiap hari saya berusaha untuk menyederhanakan keputusan-keputusan. Misalnya, sarapan pagi saya nggak mau pusing mikirin mau sarapan apa pagi ini. Jadi setiap hari saya makan sarapan itu selalu 2 telur rebus, udah itu aja. Bosen nggak? Ya kadang-kadang bosen, kadang-kadang ganti. Tapi supaya nggak pusing, ya udah itu aja setiap hari. Kemudian kalau misalnya pagi-pagi itu saya nggak mau buka lemari, lalu berdiri di lemari lama-lama mikir mau pakai baju apa. Saya nggak mau begitu. Jadi setiap akhir minggu saya siapkan waktu untuk setrika baju untuk 1 minggu penuh. Ya, jadi semua disetrikain supaya setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya tinggal buka lemari, ambil baju yang sudah disiapkan. Dan di lemari saya juga saya buat semuanya terstruktur. Kayak misalnya nih ya, setiap kali habis cuci baju, saya taruh di paling kanan yang sudah selesai. Yang saya pakai di hari berikutnya adalah yang paling kiri. Jadi memang ngurut aja gitu baju saya. Saya nggak mau puyeng buka lemari lalu mikir mau yang mana, cocoknya sama mana. Udah nggak mau bikin keputusan seperti itu. Karena itu bikin saya jadi decision fatigue. Jadi tinggal buka lemari, ambil baju paling kiri, dan sudah disetrika. Tinggal pakai aja. Saya memilih untuk menyimpan energi saya untuk hal-hal yang lebih besar sepanjang hari. Kalau kamu gimana? Coba tulis di kolom komen dalam hal apa kamu bikin keputusan jadi lebih otomatis supaya hidup kamu jadi lebih sederhana. Berikutnya, ganti lebih cepat jadi lebih sadar. Hidup simpel itu bukan berarti lebih lambat, tapi lebih sadar. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, waktu kita makan, benar-benar kita tahu bahwa kita ini sedang makan. Apa yang kita makan, apa yang ada di piring kita. Lalu kita mulai sendokkan, masukkan ke dalam mulut, rasain. Apa sih rasa yang saat ini saya sedang rasakan? Apakah manis, asin, atau pahit, atau pedas? Itu dirasain. Sampai kemudian makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita lagi bikin kopi, ya, mulai dari kopi itu ditaruh, lalu habis itu diseduh air panas, lalu nikmati, lihat betul-betul dinikmati, ada asapnya keluar, kemudian aromanya jadi seperti apa, nikmati wanginya. Setiap tegukan dinikmati juga gitu ya. Pada waktu kopi itu masuk ke dalam mulut kita, rasanya apa sih, pahitnya seperti apa sih, nikmati waktu dia masuk ke kerongkongan kita. Ya sampai segitunya gitu. Lakukan semua itu dengan sadar. Dengan hidup lebih sadar, hidup kita juga jadi lebih mudah untuk dinikmati. Hidup simpel itu adalah juga tentang mengerti batas cukup. Setiap orang batas cukupnya berbeda-beda. Kita harus pahami batas cukupnya kita seberapa. Untuk kita bisa mengetahui itu, kita harus benar-benar bisa mengamati hidup kita sendiri. Cukupnya kita itu seberapa. Jadi kita tahu kapan kita harus mengejar, kapan kita harus berhenti, supaya kita bisa benar-benar menikmati hidup kita. Jadi hari ini kita udah sama-sama belajar bahwa hidup itu nggak perlu dibuat jadi rumit. Hidup itu bisa dijalani dengan simpel, karena justru hidup yang simpel itu adalah hidup yang kaya akan makna dan kejelasan. Simplicity is not about less, it's about clarity. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Thank you for watching ya. Bye.